Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Qobla Harumika di YouTube Qobla Harumika. Bagaimana keadaan dan kabar Bapak Ibu, teman-teman? Mudah-mudahan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita terhindar dari virus corona. Amin. Baik, di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tes potensi psikolastik P3K. Ya, kita akan membahas 10 soal tentunya dengan pembahasan. Mudah-mudahan Bapak Ibu dan teman-teman menjadi lebih paham bagaimana soal dan pembahasannya. Kita simak di video berikut ini. Nomor 1 ya. Ini ada soal, semua penyanyi lagu Melayu pandai berpantun. Penyanyi yang bernama Nadine tidak dapat mengucapkan pantun saat di panggung. Nah, apakah kesimpulannya? Kita cek. A. Nadine tidak pandai berpantun. B. Nadine adalah penyanyi seriosa. C. Nadine adalah penyanyi amatiran. D. Nadine bukan penyanyi lagu Melayu. Atau E. Nadine penyanyi lagu Melayu yang pandai. Yang kita coret ini pasti salah adalah ini, ada seriosa. Karena di sini tidak ada kata-kata tentang seriosa, ini pasti salah. Nah, di sini juga tidak ada kata-kata amatiran, pasti salah. Ya, ingat kita membahas menyimpulkan seputar kalimat yang ada di sini. Jadi kita tidak bisa menyimpulkan dengan kata-kata yang berbeda. Jadi kita sudah membuang B dan C. Kita simak penjelasan apa jawabannya. Kita cek ya. Di sini jawabannya adalah D ya. Kita cek. P1 atau premis 1 tadi, semua penyanyi lagu Melayu pandai berpantun. Kita cek. Semua penyanyi lagu Melayu berarti apa? P ya. Pandai berpantun berarti apa? Ki. Nah, premis 2, penyanyi yang bernama Nadine tidak dapat mengucapkan pantun saat di panggung. Penyanyi yang bernama Nadine berarti apa? R ya. Ya, tidak dapat mengucapkan pantun saat di panggung. Tidak dapat mengucapkan pantun saat di panggung berarti apa? Sama dengan apa? Ingkar dari ki ya, sama di atasnya sama. Nah, untuk kesimpulannya kita coret. Di sini ada ingkar ya. PR ya, berarti apa? Penyanyi yang bernama Nadine penyanyi lagu Melayu. Apa? Nadine di sini tidak penyanyi lagu Melayu. Ya, berarti kan ada ingkaran di sini ya. Jadi jawabannya adalah Nadine ya, bukan penyanyi, bukan ingkaran ini, penyanyi lagu Melayu P. Itu ya. Jadi jawabannya adalah D. Nadine bukan penyanyi lagu Melayu. Yang didapat dari ingkaran tidak masih bukan, Nadine di R, dan penyanyi lagu Melayu di P. Korek. Jadi jawabannya adalah D. Baik, kita lanjut soal kedua. Semua anak bergembira jika bermain di taman wisata. Hari ini semua anak bermain di taman wisata. Apakah A. Hari ini semua anak sedih? B. Hari ini semua anak tidak bergembira? C. Hari ini tidak semua anak bergembira? D. Hari ini ada anak yang tidak bergembira? Atau E. Hari ini tidak ada anak yang tidak gembira? Kita bahas jawabannya. Pembahasannya adalah E. Bisa? Kok bisa ya? Kita cek. Premis 1, semua anak bergembira. Semua anak bergembira. Kita anggap apa? P. Jika bermain di taman wisata. Apa? Q. Premis 2, hari ini semua anak bermain di taman wisata. Hari ini berarti apa? R. Semua anak bergembira.
maaf, semua anak bermain di taman wisata. Berarti apa? Ki coret, berarti tinggal apa? P, R. Nah, apa itu? Atau R, P. Jadi kesimpulannya ini, yang didahulukan yang P2. Ya, hari ini semua anak bergembira. Ya, atau hari ini tidak ada anak yang tidak bergembira. Jadi sama. Hari ini semua anak bergembira sama dengan hari ini tidak ada anak yang tidak bergembira. Korek. Jadi jawabannya adalah E. Baik, kita lanjutkan soal nomor 3. Tanaman yang bijinya berkeping 2 memiliki akar tunggang. Pernyataan kedua, semua tumbuhan palem memiliki akar serabut. Pernyataan ketiga, tanaman M adalah tanaman yang bijinya berkeping 2. Jadi ada 3 pernyataan ya ini. Apa kesimpulannya? A. Tanaman M memiliki akar serabut. B. Tanaman M bukan tumbuhan palem. C. Tanaman M adalah jenis tumbuhan palem. D. Tanaman M adalah tumbuhan palem yang memiliki akar tunggang. E. Tumbuhan palem yang memiliki akar tunggang hanyalah tanaman M. Nah, apa kesimpulannya? Kita bahas bersama. Nah, di sini ada 3 premis ya. Ada 3 premis di sini. Kita cek saja ya. Kita cek seperti soal sebelumnya ya. Tanaman yang bijinya berkeping 2 kita anggap P. Ya, memiliki akar tunggang kita anggap Q. P. Premis kedua, semua tumbuhan palem, nah ini kan beda lagi, R. Memiliki akar serabut apa S ya. Sebetulnya ini hampir sama dengan Q ya. Yang ketiga, tanaman M berarti apa? T ya, beda sendiri. Adalah tanaman yang bijinya berkeping 2. Berarti apa? P. Berarti kita coret. P kita coret. P coret. Berarti tinggal Q, RST. Untuk kesimpulannya itu kita harus menulis yang di akhir teman-teman ya, Bapak Ibu. Jadi kesimpulannya ini dulu, tanaman M. Kenapa ini kok bukan? Nah, di sini kita cek antara akar tunggang dan akar serabut. Nah, ya kan beda. Ini berkeping 2 kita coret. Tanaman M adalah tanaman yang bijinya berkeping 2. Berarti apa? Tanaman M bukan tumbuhan palem. Karena tumbuhan palem itu akarnya serabut, sementara berkeping 2 itu akarnya tunggang. Jadi tanaman M bukan tumbuhan palem. Jadi coret tanaman M bukannya mana? Ini kan beda. Ini bukan atau tidak sama ya, tidak sama, bukan. Terus di sini R-nya apa? Tumbuhan palem. R ini tadi apa? T di sini. Bukannya ini dari Q dan S, bukan ya, Q dan S. Kalau kita tidak pengen banyak berpikir, berarti tanaman M bukan tumbuhan palem karena M adalah bijinya berkeping 2, sementara palem adalah akarnya serabut. Kalau yang berkeping 2 tadi akarnya tunggang, gitu ya. Korek. Jadi jawabannya adalah B. Baik, kita lanjut soal keempat. Tidak diizinkan membawa makanan dan minuman di dalam perpustakaan. Kemudian pernyataan kedua, ada murid yang membawa makanan dan minuman. Apa kesimpulannya? Apa? Beberapa murid diminum jus di dalam perpustakaan. Nggak ada jus ini ya, nggak usah diperhatikan. Ya, kemudian yang
B. Beberapa murid juga membawa makanan minuman mungkin. C. Beberapa murid tidak mematuhi peraturan perpustakaan. Tidak ada peraturan ya, kemungkinan besar ini salah. Nah, gitu caranya. Murid yang tidak membawa makanan dan minuman tidak masuk perpustakaan mungkin. Murid yang membawa makanan dan minuman tidak diperbolehkan masuk perpustakaan. Kita cek jawabannya. Nah, ini premis 1. Tidak diizinkan membawa makanan dan minuman di dalam perpustakaan. Tidak diizinkan. Berarti apa? Lingkaran P. Maaf, tidak diizinkan ini ya. Yang membawa makanan minuman di dalam perpustakaan. Ini apa? Q. Premis 2, ada murid, berarti apa? R. Membawa makanan dan minuman. Anggap saja Q. Q coret, coret. Yang berbeda ini berarti apa? Murid. Murid tidak diizinkan ya. Murid tidak diizinkan apa di perpustakaan. Kalau dicari kalimat yang benar, jawaban yang benar adalah murid yang membawa makanan dan minuman tidak diperbolehkan masuk perpustakaan. Jadi, tidak diizinkan membawa makanan dan minuman di dalam perpustakaan. Ada murid yang membawa makanan dan minuman, berarti murid yang membawa makanan dan minuman tidak diizinkan masuk perpustakaan. Korek, jadi jawabannya E. Betulnya ini bisa di nalar ya, di logika ya. Tetapi kalau kita tidak suka menalar, maka kita menggunakan ini. Kita coret-coret sama, berarti intinya apa? Murid tidak diizinkan. Gitu apa? Murid tidak diizinkan di perpustakaan. Kalau ada pilihannya itu. Kalau tidak ada ini, murid yang membawa makanan dan minuman tidak diperbolehkan masuk perpustakaan. Itu jawabannya ya. Baik, kita lanjut soal berikutnya. Jika Ulfah rajin belajar dan patuh pada orang tua, maka ayah membelikan sepeda. Kata pertama. Kedua, ayah tidak membelikan sepeda. Nah, tidak ya, ini ada lingkaran tidak. Kita cek apakah Ulfah rajin belajar dan Ulfah patuh pada orang tua. Apakah B. Ulfah tidak rajin belajar dan Ulfah tidak patuh pada orang tua. Atau C. Ulfah tidak rajin belajar atau Ulfah tidak patuh pada orang tua. Apakah D. Ulfah rajin belajar dan Ulfah tidak patuh pada orang tua. Atau E. Ulfah rajin belajar atau Ulfah tidak patuh pada orang tua. Nah, ini beda ada sama Allah. Kita cek jawabannya. Sini ya, ini ada premis 1. Jika Ulfah rajin belajar dan patuh pada orang tua, anggap saja apa? P. Maka ayah membelikan sepeda, apa? Anggap saja Q. Nah, premis 2. Jika Ulfah rajin belajar dan patuh pada orang tua, nah, jika apa tadi? Maka ayah membelikan sepeda. Maaf, tadi premis kedua apa? Premis keduanya ayah tidak membelikan sepeda. Ayah tidak membelikan sepeda. Maka kita cek ya, soalnya lagi gini. Jika Ulfah rajin belajar dan patuh pada orang tua adalah B. Ayah membelikan sepeda apa? Q. Ayah tidak membelikan sepeda, berarti apa? Q lingkaran Q. Kita coret Q-nya, coret, coret, masih lingkaran. Berarti kesimpulannya apa? Lingkaran P. Berarti apa? Ulfah tidak rajin belajar dan tidak patuh pada orang tua. Apa? C ya, jawabannya apa? Oke, C, betul ya. Baik, kita lanjutkan soal yang nomor 6. Beberapa siswa SMA Kediri bergabung dalam tim sepak bola. Tim sepak bola tidak ada yang menjadi pemain tenis. Nah, ini ada dua pernyataan. Kesimpulannya apa? A. Ada beberapa siswa SMA Kediri menjadi pemain tenis. B. Beberapa siswa SMA Kediri bukan pemain tenis.
C. Tidak ada siswa SMA Kediri yang menjadi pemain tenis. D. Beberapa pemain tenis bukanlah merupakan tim sepak bola. Atau E. Tim sepak bola hanya cocok menjadi siswa SMA Kediri. Apa jawabannya? Kita bahas bersama. Baik ya, dari sini sebetulnya ya, jadi jawabannya adalah B ya sebetulnya. Kita cek dulu ya, kenapa kok bisa B. Nah, kita cek ya, beberapa siswa SMA Kediri itu P ya, P bergabung dalam tim sepak bola. Q. Tim sepak bola ya, tim sepak bola tidak ada menjadi pemain tenis. Tim sepak bola tidak ada yang menjadi pemain tenis. Tim sepak bola apa tadi? Q. Tidak ada yang menjadi pemain tenis, tidak ada tuh ingkaran R. Nah, kita coret. Berarti apa? P dan ingkaran R. Jadi tidak ada yang menjadi pemain tenis. Berarti beberapa siswa SMA Kediri tidak ada yang menjadi pemain tenis. Mana? Tidak ada berarti bukan ya. Tidak ada siswa SMA Kediri yang menjadi pemain tenis. Atau beberapa siswa SMA Kediri tidak ada yang menjadi pemain tenis. Berarti apa? Apa jawabannya? B tadi ya. Jadi jawabannya adalah beberapa SMA Kediri bukan pemain tenis ya. Tinggal coret-coret tadi ya. Itu jawabannya. Jadi tinggal P beberapa siswa SMA Kediri, R tadi tidak ada yang menjadi pemain tenis. Jadi jawabannya apa? B. Korek. Kita lanjutkan soal yang ke-7. Nah, di sini ada pertanyaan, industri kecil di Yogyakarta terus mengalami peningkatan nilai ekspor. Pada tahun 2020 nilai ekspor mencapai 20 juta dolar Amerika atau sekitar 300 miliar. Itu tahun 2020. Nilai itu mengalami peningkatan sekitar 40% dibandingkan tahun 2019. Berarti lebih banyak 2020. Jadi jika 2020 itu 20 juta, maka yang 2019 berarti kurang dari 20 juta. Itu logikanya ya. Berapa nilai ekspor pada tahun 2019? Jadi kalau dibuat ini 2019 atau 2020, ini harusnya lebih besar dari 2019. Besarnya berapa? Tadi 40%. Jadi bagaimana pembahasannya? Nah, ini adalah 100 per 140 kali 20 juta, hasilnya 14,3. Jadi yang 2019 itu 14,3 juta. Kemudian yang 2020 adalah berapa? 20 juta. Nah, itu jadi jawabannya adalah E. Bisa ya? Ini 140 dari mana? 140 100 ditambah 40 ya. 100% ditambah 40%, itu jadi 140. Jadi jawabannya adalah 14,3. Sehingga di tahun 2019 adalah 14,3 juta US dollar. Sedangkan yang tahun 2020 adalah 20 juta dolar. Korek. Jadi jawabannya adalah E. Baik, kita lanjutkan nomor 8. Data beberapa siswa sebagai berikut. Kevin lebih tua daripada Wahyu. Nia lebih muda daripada Rifko. Jika Nia lebih muda daripada Wahyu, manakah pernyataan berikut ini yang tidak benar? Nah, yang tidak benar. Jadi kalau kita cek ya pembahasannya, apakah sebelum pembahasan apakah A. Kevin lebih tua daripada Nia, atau B. Rifko lebih muda daripada Wahyu, atau C. Rifko lebih muda daripada Kevin,
atau D. Wahyu lebih muda daripada Kevin, atau E. Rifko lebih tua daripada Nia. Kita buat pembahasannya seperti ini. Jadi Kevin lebih tua daripada Wahyu. Kita buat seperti ini ya. Tadi Kevin lebih tua daripada Wahyu. Tadi kita buat seperti ini ya. Kevin lebih tua daripada Wahyu. Rifko lebih tua daripada Nia. Wahyu lebih tua daripada Nia. Sehingga kalau dibuat urutan, Kevin lebih paling tua itu Kevin, baru Wahyu, Rifko, baru Nia. Saya dipahami ya, karena Nia lebih muda daripada Wahyu dan Nia lebih muda daripada Rifko. Sehingga maka dari pilihan yang tidak diketahui kebenarannya adalah, yang salah adalah Rifko lebih muda daripada Wahyu. Nah, itu tidak ada. Maka korek jawabannya adalah D. Baik, kita lanjut soal berikutnya. 9. Jika 3 kurang dari X, dimana kurang dari 5. Jadi ada pernyataan seperti ini, jangan bingung ya. Ini paling mudah ya. Maka berapa? Nah, jadi X ini itu paling kecil adalah 3, kurang dari 3, kurang dari 5. Jadi kalau dibuat grafik itu X itu anggotanya berapa? Berarti lebih dari 3, berarti berapa? 2, tidak boleh 3 ya. Berapa? Kurang dari 5, lebih dari 3 ya, berarti gini, 3, 4. Nggak ada 3 ya, di 4 nggak ada 3, berarti 4. Kalau Y berapa? Lebih dari 5, berarti 6, 7. Y. Nah, kenapa X ini tidak 3? Karena tidak ada sama dengan, ini juga kita tanda sama dengan 5, maka tidak ada 5, tidak ada 3, maka 4. Tapi kalau Y 5 tidak ada, 6 bisa, 7 bisa, 8 tidak bisa. Maka X lebih besar mana? Lebih besar Y. Ya, anggotanya ini. Atau kalau A salah, X ini lebih besar. Jadi jawabannya apa? Jawabannya adalah B. Ya, jadi yang paling besar adalah Z. Ya, jadi pembahasannya seperti tadi. Maka anggota yang paling besar adalah Z. X-nya hanya 4, Y-nya sampai bisa 7 ya. Jadi korek jawabannya adalah B. Gitu ya. Baik, kita lanjut soal yang terakhir. Nah, dalam sebuah koran diberitakan bahwa beberapa hari yang lalu 500-an buruh berunjuk rasa di depan gedung DPR MPR menuntut perbaikan upah. 500-an ya. Jika berita benar, manakah di antara pernyataan berikut yang paling sesuai? Jadi yang paling sesuai dari bacaan ini ya. Apakah A, setiap kali menginginkan kenaikan upah buruh berunjuk rasa? Nggak ada di sini ya. B, hanya dengan berunjuk rasa upah akan naik? Tidak ada. C, buruh berjumlah 520 orang melakukan unjuk rasa di depan gedung DPR. Di sini kata-katanya 500-an ya, 500-an buruh. Berarti kalau 520 ya masuk ya, 500-an ini. Nah, kalau C, satu-satunya tempat berunjuk rasa bagi buruh agar upah naik adalah sekitar gedung DPR MPR. Tidak ada. E, anggota DPR MPR bertugas membela kepentingan buruh untuk menaikkan upah. Tidak ada. Jadi kalau ada pertanyaan yang sesuai dengan bacaan di sini adalah C ya. 500-an, 520 termasuk 500-an. Ya, itu jawabannya. Jadi 520 orang termasuk dalam kategori 500-an orang. Korek. Jadi jawabannya adalah C. Baik, ya. Dari soal 1 sampai 10 sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan Bapak, Ibu, dan teman-teman paham. Jika dirasa kurang paham dan penjelasan saya tidak tepat, bisa dituliskan di kolom komentar. Terima kasih, semoga tambah paham dan mendapatkan hasil yang baik nanti di ujian P3K. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.